Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan rahmat karunia hidayah yang diberikan kepada kita sekalian hingga kita masih menjadi pilihan Allah untuk bisa hadir dalam majelis yang penuh barokah ini, sekaligus menunaikan kewajiban kita sebagai hamba yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni menunaikan salat fardu subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kepada Rasulullah mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, pengorbanan beliau, mujahadah beliau, Islam sampai kepada kita sekalian. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita berada di Jumat yang kedua di bulan Syawal, tepatan dengan hitungan ke-11 kalau tidak salah, di 1443 Hijriah. Berarti baru kurang lebih 10 hari kita meninggalkan bulan Ramadan. Yang mudah-mudahan Ramadan yang sudah pergi meninggalkan kita, meninggalkan dan menyisakan bekas takwa kepada kita sekalian, sebagaimana yang menjadi tujuan daripada ibadah puasa di bulan Ramadan, mengantarkan diri kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang telah menggembleng kita, mentarbiyah kita, mendidik kita, mentraining kita sebulan lamanya, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jamaah di masjid sebagaimana yang kita lakukan pada hari ini, puasa, tadarus, tarawih, kita tambah lagi dengan tahajud, infak, sedekah, dan berupaya menjaga amalan-amalan kita selama di bulan Ramadan. Kalau semua amalan-amalan yang sudah kita lakukan itu tidak terjaga dengan baik, bisa dipastikan pelan-pelan semakin jauh kita meninggalkan Ramadan, tidak ada yang menjamin keistiqomahan, kebaikan amalan dan ketaatan yang sudah kita lakukan selama di bulan Ramadan itu. Karena suasana agama di bulan Ramadan memang dikondisikan oleh Allah dengan berbagai macam janji, keutamaan, fadilah
sehingga setiap orang-orang yang beriman terpanggil untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan itu. Dan ada kekuatan yang sangat dahsyat ketika kita melakukan amalan itu bareng-bareng atau secara berjamaah. Beda kalau kita melakukan amalan dengan sendiri, berat dan sulit. Tapi begitu kita kerjakan secara bersama-sama, ada semacam kekuatan yang memang kita sadari betul memacu kita untuk melakukan amalan itu. Terlepas motivasi kita melakukan itu boleh jadi menggeser nilai yang tadinya karena Allah, boleh jadi bergeser karena selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pasti kekuatannya itu sangat luar biasa, memacu dan memicu kita untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Kita kalau tidak puasa di tengah orang-orang banyak melakukan puasa, ada sesuatu yang kurang. Orang tadarusan di tengah orang melakukan tadarus tilawah Quran dengan target sekian, lalu kemudian kita tenang-tenang saja tidak memiliki target. Ada sesuatu yang kurang pas. Tinggal kita memanage hati kita. Jangan sampai kita terjebak kepada motivasi kita melakukan amal-amal ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu kita keluar daripada bulan Ramadan seperti ini, mulailah kita yang kekuatan amalan-amalan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan itu akan menjadi drastis turun. Kenapa demikian? Karena hanya sedikit orang yang melakukan. Makanya salah satu faidah kenapa kita diperintahkan untuk melakukan ibadah secara bersama-sama, salah satunya itu memberikan motivasi kepada setiap kita. Maka kata Rasulullah, kalau sholat sendiri dengan berjamaah tentu hitungannya beda. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menjadi pekerjaan kita hari ini setelah kita berada di luar bulan Ramadan, bagaimana kita mempertahankan amalan-amalan yang sudah terbiasa selama sebulan penuh kita di training, di tarbiyah, dilatih oleh Allah selama bulan Ramadan. Tinggal kita berupaya untuk mempertahankannya. Karena kalau kita tidak jaga amalan-amalan yang sudah sebulan penuh kita dilatih, di training, maka tidak ada jaminan kita akan tetap bertahan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana frekuensinya kita berada di bulan Ramadan. Karena kalau kita lakukan dengan sendiri itu beda dengan kita melakukan secara bersama-sama. Enam hari kita disunnahkan untuk melaksanakan puasa Syawal, itu berat. Karena tidak semua orang melakukannya. Tergantung kepada kekuatan keimanan kita yang terpatri dengan taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita ditempa di dalam bulan Ramadan. Maka Al-Qur'an berulang memerintahkan kepada kita fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Fussilat ayat 6 kata Allah, maka istiqomahlah dan mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala.
bahkan minimal 17 kali kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, sebagai bagian daripada upaya, ikhtiar, usaha dan munajat kita kepada Allah tak pernah berhenti. Minimal 17 kali kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap di jalan yang lurus. Minta kita tunjukkan kepada Allah, itulah istiqomah yang mesti kita lakukan di dalam menjaga ketaatan kita selama di dalam bulan Ramadan yang barusan kita lewati. Nah, dalam kesempatan kali ini, majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pribadi mengajak kita semuanya, mari kita jaga spirit Ramadan ini sampai nanti kita bertemu dengan Ramadan berikutnya. Kalau Allah masih memanjangkan umur kita. Karena tidak ada yang menjamin apakah bulan Ramadan yang akan datang itu kita masih sampai ke sana atau tidak. Allah yang punya rahasia, Allah yang maha tahu apakah setiap kita disampaikan kepada bulan Ramadan yang akan datang. Maka untuk menjaga spirit Ramadan kita, paling tidak ada beberapa hal yang mesti kita lakukan. Pertama, sesibuk apapun jangan lalaikan ibadah sholat kita. Sesibuk apapun jangan sampai lalaikan. Jadi lalaikan itu bukan tinggalkan ya. Jadi lebih di atas daripada meninggalkan. Melalaikan saja kita dilarang. Ya. Sebagaimana kita berjaga-jaga di dalam bulan Ramadan, belum masuk waktu sholat, kita sudah bersiap-siap. Ya. Nah, ini yang harus kita jaga. Karena tidak sedikit kita terjebak kepada menggampangkan. Oh, ini kan bukan bulan Ramadan, kita sudah berada di luar bulan Ramadan. Kembalilah kita kepada kebiasaan-kebiasaan yang tidak diperkenankan. Sesibuk apapun, jangan lalaikan yang namanya ibadah sholat. Nah, Ramadan mentarbiah kita untuk sujud dan rukuknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama sebulan penuh kita. Makanya kalau kita mau menghitung berapa jumlah rakaat yang kita kerjakan selama bulan Ramadan, kita yang mengerjakan 11 dengan witir, itu satu bulan kurang lebih 330 rakaat. 330 rakaat. Kalau tidak pernah kita tinggalkan. Saya yakin semua kita menjaga-jaga ini. Ya. Walaupun ada juga orang tertentu yang salah kaprah. Kalau sudah Ramadan yang dia jagain itu tarawihnya. Walaupun 17 rakaatnya ada yang bolong-bolong, ada. Ya nggak apa-apa lah, sebagai bentuk pelatihan. Jadi kurang lebih 330 rakaat selama sebulan bagi yang mengerjakan 11 dengan witir. Dia jaga pula rawatibnya, ada kurang lebih 12 rakaat itu. Selama sebulan dia jaga tanpa tertinggal, ada 360 rakaat. Ditambah lagi dengan sholat duha, bisa 2, 4, 6, 8. Kalau rata-rata saja 8 rakaat,
berarti ada 240 rakaat yang dia kerjakan. Setelah tarawih dia tidak puas dengan tarawih saja, dia tambah lagi dengan sholat tahajudnya. Bisa 2 sebelum masuk makan sahur, dia udah bangun jam 2, jam 3, dia sempatkan lagi untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil keberkahan Ramadan. Belum masuk waktu subuh, belum dia makan sahur, dia munajat, minta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang dijanjikan oleh Allah ada rahmat, ada ampunan, ada maghfirah, dia sholat. Apakah 2 rakaat, 4 rakaat, atau 8 rakaat? Berarti kalau dia rutin mengerjakan ada 240 rakaat selama 1 bulan. Nah, yang pasti yang tidak pernah tertinggal dari sholat-sholat sunat ini 17 rakaat. Kefarduan yang mesti dan wajib kita tunaikan. Kalau 1 bulan penuh tanpa tertinggal dia mengerjakan sholat fardu ini, ada kurang lebih 510 rakaat. Nah, ternyata begitu saya mencoba menghitung-hitung jumlah rakaat ini, banyak sekali. 1 bulan itu sampai 1680 rakaat kita dilatih sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana teman-teman saudara-saudara kita yang mengerjakan 20 dan 23 dengan witir? Tentu akan jauh lebih banyak. Ya. Sampai 2040 rakaat mengerjakan sholat selama bulan Ramadan. Nah, pekerjaan kita hari ini bagaimana menjaga ketaatan, sujud dan rukuknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya untuk menjaga ini, sesibuk apapun yang namanya sujud dan ruku, sholatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sesibuk apapun mesti kita kerjakan minimal yang fardu 17 rakaat. Syukur-syukur kita bisa mempertahankan prestasi kita di dalam bulan Ramadan. Kita sudah tidak bisa taraweh, tapi ada sholat lain yang lain, tahajud kita. Ambil seberapapun, setiap malam kita berjaga. Tidak dapat 8, 6, tidak dapat 6, 4, tidak dapat 4, 2. Minimal setiap malam kita berjaga untuk sujud dan ruku kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengistiqomahkan kita apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang sudah kita lakukan selama di bulan Ramadan itu. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kefarduan yang mesti kita jaga minimal 17 rakaat itu. Ini yang dikatakan Allah, jangan sampai kita tinggalkan 17 rakaat ini. Lalu yang kedua, majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga spirit Ramadan kita tidak hilang begitu saja, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Jadi doa ini adalah merupakan kekuatan yang sangat luar biasa bagi kita yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah pemilik hidayah, Allah yang memberikan kepada kita, maka minta. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, jangan Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah ya Allah kepada kami rahmat di sisi Engkau
Sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi. Jadi hidayah yang hari ini kita miliki itu miliknya Allah. Dan tidak ada jaminan sampai kapan hidayah ini bersama kita. Boleh jadi kita malam beriman, siang hilang. Pagi kita beriman, sore hilang. Maka mohon kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta agar hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita ini tetap dengan diri kita. Maka munajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita tidak dicondongkan kepada kelalaian dan kesesatan setelah Allah memberikan hidayah itu kepada kita. Kewajiban kita untuk terus menjaga dan merawatnya. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, bersahabat, berteman, berkawan dengan orang-orang yang soleh. Kumpulan-kumpulan majelis taklim seperti ini, yakinilah adalah orang-orang yang soleh. Orang-orang yang selalu mengingatkan kebaikan kepada kita. Silahkan kita berteman dengan siapapun. Tapi salah satu tanda dan ciri berkawan dan bersahabat yang baik itu tidak sekedar urusan dunia. Ada teman bisnis kita, ada rekan kerja kita. Banyak. Ada kita berada di kelompok atau komunitas tertentu. Ada mancing, ada sepeda, ada burung. Banyaklah klub komunitas. Yakinilah komunitas yang kita berada di dalamnya tidak hanya sebatas urusan dunia semata. Tidak hanya sekedar kesenangan semata di dunia. Tapi sahabat dan kawan yang kita bersama-sama mereka saling mengingatkan untuk perbekalan kita sampai ke akhirat kelak nantinya. Itulah sesungguhnya sahabat dan kawan yang baik. Kita berkelompok, kita berorganisasi, kita berteman, kita bersahabat. Carilah sahabat dan kawan yang selalu mengingatkan tentang akhirat kita, tentang setelah kehidupan kita. Kalau hanya sekedar urusan dunia, banyak teman yang kita miliki. Tapi carilah teman yang dapat mengingatkan tidak hanya sebatas dunia, tidak hanya sekedar menyelamatkan kehidupan kita di dunia, tapi bisa menyelamatkan kehidupan kita di akhirat kelak nantinya. Maka tidak sedikit sekali waktu kita dapatkan sahabat, teman mengingatkan, kadang pahit, kadang sakit, tapi renungi, camkan dalam hati kita. Setiap teguran, setiap ingatan, setiap apa yang diberikan oleh sahabat-sahabat dan kawan-kawan kita yang soleh ini, mereka begitu mulia dan agungnya. Jaga teman seperti ini, jaga sahabat seperti ini yang memberikan nasihat, memberikan masukan, memberikan kekuatan spirit kita yang tidak hanya berkawan dan bersahabat sebatas dunia, tetapi mereka menginginkan kita selamat di dunia, selamat pula di akhirat. Ini lingkungan teman, sahabat yang harus kita jaga. Saya sering menganalogikan minuman ini, kalau dia dari pabrik masuk ke mobil box, setelah dia dari pabrik disinggahkanlah di warung. Berapa harganya, Pak? 5.000 ya? Atau mungkin 3.000. Setelah mobil box ini menyinggahkan di warung, jalan lagi, diantar lagi ke supermarket swalayan. Yang tadinya di warung 5.000, nanti kalau sudah di swalayan berubah dia, bisa menjadi 7.000,
dan 8.000. Setelah dari swalayan, mobil box ini lagi lanjut. Diantar kemana? Diantar ke hotel berbintang. Berapa harganya? Bisa 25.000, bisa 30.000. Produknya sama, mereknya sama. Tapi apa yang membedakan? Nilainya. Harganya menjadi berbeda. Apa kira-kira yang menyebabkan berbeda? Dari 5.000, 7.000, lalu kemudian bisa jadi 30.000. Produknya sama, mereknya sama, yang ngantarkan sama. Tapi tempat di mana diantar berbeda. Perbedaan tempat itulah yang menyebabkan nilainya juga berbeda. Itulah lingkungan. Lingkungan inilah memberikan nilai, value kepada kita. Begitu kita berada di lingkungan yang baik, begitu kita bersahabat dengan yang soleh, akan menentukan nilai diri kita. Seperti gambaran produk seperti ini. Maka lingkungan kita itu adalah menentukan value kita, nilai kita. Maka ciptakan lingkungan yang baik, ciptakan lingkungan yang kondusif di dalam menjaga keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap kita lalu kemudian bergabung dengan orang-orang yang dengan orang-orang yang tidak tahu dan tidak mengenal Allah, tidak tahu dengan Tuhannya, dia tidak mengenal dengan kematian, tidak pernah tahu dengan dosa, tidak pernah tahu dengan segala apa yang dia lakukan, itulah yang menyebabkan kita menjadi lalai juga kita berada di lingkungan seperti itu. Apa saja yang dilakukan tidak ada yang mengingatkan. Tapi begitu kita berada di lingkungan, di tempat komunitas yang saling mengingatkan, setidak-tidaknya kita tetap istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti kita jaga dan kita rawat. Bersahabatlah dengan orang-orang yang saleh. Tidak ada ruginya. Tapi bukan berarti lalu kemudian kita tidak boleh berteman dengan orang-orang yang tidak soleh. Tetap saja kita berteman, tetap saja kita bergaul. Jangan kita mengasingkan, jangan kita menyudutkan, jangan menganggap kita yang paling hebat dibanding mereka. Tentu bukan itu. Tapi yang dapat menjaga hati kita adalah teman dan sahabat yang selalu mengingatkan kepada kehidupan yang tidak hanya sebatas di dunia, tetapi sampai di akhirat kelak nantinya. Silahkan kita bersahabat dengan siapapun, berteman dan bergaul dengan siapapun. Syukur-syukur kita mampu mensibghah, mewarnai yang jadi kekhawatiran kita dalam sebuah komunitas, dalam sebuah kelompok. Boro-boro kita mau mewarnai, justru kita yang terwarnai. Ini yang harus kita jaga. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarnya kita setelah Ramadan ini, kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi spirit Ramadan inilah yang harus kita terus jaga. Spirit Ramadan inilah yang terus kita pelihara, agar yang namanya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini tetap istiqomah. Karena begitu kita berada di luar Ramadan, frekuensi, kualitas dan kuantitasnya itu kan menurun. Padahal Syawal itu dibahasakan meningkat semestinya, tapi tidak bisa kita pungkiri, begitu kita keluar daripada Ramadan, motivasi kita itu turun. Makanya perlu kita berjaga-jaga. 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal itu sudah kita dihebohkan dengan kita bertamu, berkunjung dengan keluarga, berkumpul, gembira, senang. Tidak ada jaminan kalau kita tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kalau kita puasa masuk waktu zuhur, belum masuk kita sudah berjaga-jaga. Tapi begitu kita berkumpul dengan sahabat, teman, keluarga, enak kita, senang kita, santai kita. Dan tidak sedikit kita terjebak kepada kesenangan seperti ini, dan akhirnya kita menjadi lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kuatkan hati kita dengan saling mengingatkan satu dengan yang lain. Mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah, diingatkan yang sering disampaikan khatib di mimbar, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa. Artinya apa? Allah tahu persis bahwa ketakwaan yang kita miliki hari ini, dia akan bisa berubah, dia akan bisa turun, bisa dia akan hilang. Maka Allah ingatkan orang beriman untuk bertakwa sebenar-benar takwa. Nanti tidak hanya sampai di situ, kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslim. Setiap Jumat, kalau sudah berulang-ulang disampaikan, ini ada sesuatu yang begitu dalam dan sangat penting. Maka setiap di mimbar Jumat kita akan dengarkan ini, ajakan bertakwa sebenar-benar takwa, dan jangan sampai kita mati dalam keadaan bukan Islam. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang bertakwa, orang yang memiliki keimanan yang mantap setelah ditempa, digembleng selama sebulan di dalam bulan Ramadan. Salah satu dari sekian banyak ciri orang-orang yang bertakwa disampaikan oleh Allah dalam Quran surat Ali Imran, allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal ghais wal qazimina 'afina 'anil nas innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi ciri daripada orang-orang yang bertakwa itu, kata Allah, orang yang menafkahkan hartanya pada saat lapang, pada saat senang, maupun dalam keadaan susah atau kekurangan, dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan. Jadi ada 3 pesan yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surat Ali Imran 134 ini, yang menggambarkan ciri daripada orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, menafkahkan, memberikan, gemar dia berimpak, menyedekahkan sebagian hartanya dalam kondisi senang. Kalau dalam kondisi senang itu lumrah, ada yang kita berikan. Tapi ternyata dalam kondisi susah pun, ternyata orang-orang yang bertakwa itu dia mau berbagi. Nah, selama Ramadan ada orang yang punya target infak dan sedekah, dia rutinkan setiap pagi atau mungkin setiap malam. Nggak bisa 5.000, 10.000, nggak bisa 10.000, 50.000, nggak bisa 50.000, 100.000. Terus dia jaga istiqomahnya. Atau boleh jadi ada yang hanya 1.000, tapi dia rutinkan istiqomah. Untuk apa? Melatih, membiasakan. Nah, kita setelah 10 hari meninggalkan Ramadan ini, berapa infak dan sedekah kita yang sudah kita keluarkan setelah pasca Ramadan ini? Kalau di Ramadan kemarin kita rutinkan, kita jaga betul. Bukan nilainya berapa yang kita berikan, tapi planning kita, kesiapan hati kita untuk berbagi, itulah sesungguhnya. Makanya ibadah puasa yang diajarkan oleh Allah itu kan membangunkan kepedulian kita, agar kita empati kepada orang-orang yang lapar, orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang hari ini sampai hari ini bukan mereka tidak makan itu berpuasa, tapi memang tidak ada yang dimakan. Maka puasa melahirkan empati dan kepedulian. Maka berbekaslah kepada
kepedulian kita terhadap sesama. Maka ciri orang yang bertakwa, kata Allah dalam Quran surat Ali Imran 134 ini, mengimpakkan, gemar bersedekah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan berkekurangan. Ini kan luar biasa Bapak. Kalau ada yang kita kasih, itu pun juga mikir-mikir. Nah gimana kalau yang memang tidak kita kasih? Tapi itulah dikatakan Allah, dia benar-benar meyakini bahwa berbagi kepada siapapun itu Allah akan ganti. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang seperti ini tidak sibuk untuk memikirkan dirinya sendiri, tapi juga dia peka terhadap orang lain, sehingga dia terpanggil untuk berempati. Lalu yang kedua, ciri daripada orang yang bertakwa dalam Quran surat Ali Imran 134 ini, amarah. Amarah itu di dalam bulan Ramadan dilatih sedemikian rupa kita. Saking kita takut batal, jangankan batal, mengurangi nilai puasa kita saja kita jaga. Maka kadangkala muncul ada situasi yang memancing kita marah, memancing kita emosi, tapi begitu kita puasa, kita kendalikan ini. Al-Kazim, Al-Kazimah, satu pohon bahasanya dengan makna kiasan termos. Termos itu bapak-bapak kita bisa peluk, kita bisa pegang ya. Karena dia bisa mengendalikan apa yang ada di dalam. Panas ini termos. Begitulah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu mengendalikan amarahnya, emosinya. Dia mesti marah, tapi dia mampu redam. Nanti dibutuhkan setelah memang dibutuhkan. Apa artinya? Begitu termos itu kita kepingin teh, kepingin kopi, baru keluar dia. Panasnya baru terkeluar saat dibutuhkan. Nah, orang-orang yang beriman mampu menahan amarah, di mana pada saat dia mesti marah, tapi dia mampu meredamnya. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, yang ketiga dalam Quran surat Ali Imran 134 ini, memaafkan kesalahan orang lain. Maka kita bermaaf-maafan, bersilaturahim ya, bersilaturahmi. Setelah kita merasakan kesenangan di dalam bulan Ramadan, ya bukan tanpa makna ya, bukan hanya sekedar mohon maaf lahir batin, hanya sekedar hiasan kata dan kalimat, tapi benar-benar setiap kesalahan teman, sahabat, keluarga, siapapun yang pernah berinteraksi dengan kita, afina anin nas, kita melapangkan dada kita. Sekalipun boleh jadi dia menyakiti, menyinggung dan lain sebagainya, hilangkan semuanya itu. Berlapang dada kita untuk mau memaafkan. Allah saja mau memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Sebanyak apapun kesalahan yang kita lakukan, innahu kana tawwaba. Jadi Allah memberikan pengajaran kepada kita, dosa, maksiat, tumpukan kesalahan yang kita lakukan, tapi Allah Maha penerima taubat, Allah Maha pengampun. Diajarkanlah kepada orang-orang yang bertakwa untuk kita berlapang dada memaafkan setiap kesalahan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berlapang dada memaafkan kesalahan daripada saudara-saudara kita, selain kita juga meminta, memohon maaf kepada mereka. Mungkin itu Bapak Ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan munajat kita kepada Allah. Mudah-mudahan pasca Ramadan ini tidak hilang begitu saja amalan-amalan yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan. Mari kita berdoa untuk diistiqomahkan secara terus-menerus sampai nanti kita menuju bulan Ramadan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.